Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saged melaksanakan ngaos lagi ya. Insyaallah ini ngaos yang kedua. Kemarin ngaos perdana masih sedikit. Pagi hari ini tentunya sudah semuanya kembali ya. Monggo yang belum ke aula segera ke aula. Tentunya bisa penuh sampai belakang. Gitu. Nah, kemarin separuh. Masih pingin buka dan sahur bersama keluarga. Yeah. Nah, hari ini sudah kembali ke asrama, buka sahur bersama teman-teman. Yang masih di kamar monggo segera menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita awiti dengan maos shalawat bil qulub satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Wala khusus wala musallafat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini masih mukadimah ya. Sama masuk di bagian isi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad hi iling-iling anak ingsun. Ayyuhal walad hi iling-iling anak ingsun. Iku min jumlati ma, setengah saking kalimat nasoha kang paring pitutur. Nasoha kang paring pitutur bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi. Ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi, qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salam,
rupane dawuh alamatu i'radillahi ta'ala utawi tetengere ngedoi rahmati Gusti Allah Ta'ala anil abdi saking kawula iku istighaluhu ketungkule sapa abet iku istighaluhu ketungkule abet bima kelawan perkara la ya'inihi kang ora maidai apa ma ing abet la ya'inihi kang ora maidai apa ma ing ngabet wa inna imro'an lan setuhune awak-awakan dahabat kang ilang apa sa'atun sak mongso min umrihi saking umure imro'an atau imro'in fi ghairi ma ing dalem sakliyane barang khuliqa kang den dadekake apa imro'an lahu maring ma minal ibadati saking ibadah iku la jadirun yakti teman-teman kang patut apa antatula yen to suwi alaihi ing atase imro'an to imri'in alaihi ing atase imro'an apa hasratuhu nelangsane imro'an waman utawi sapa wonge iku jawaza wong kang lewati sapa man al arba'ina ing umur 40 walam yaglib lan ora menang apa khairuhu kebagusane man ala syarrihi ing atase olone man falyatajahaz mongko becik cawis-cawiso sapa man ilan nari maring neraka wa fi hadhihi nasihati lan iku ing dalem iki nasihat kifayatun utawi kecukupan li ahli ilmi keduwene wong ahli ilmu Nah niki yang disampaikan oleh Syekhuna Imam Ghazali menjawab apa yang diminta oleh muridnya kemarin, murid senior yang itu sudah alim.
He anak ingsun, di antara yang disampaikan atau yang dinasehatkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu dengan dawuh alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'inihi. Apa itu? Tanda-tandanya berpalingnya Gusti Allah atau jauhnya dari rahmatnya Allah kepada hambanya itu adalah ketungkulnya. Ketungkul itu apa? Sibuknya umat Kanjeng Nabi dengan hal-hal yang itu la yu'inihi. Ya'inihi itu enggak ada manfaatnya. Jadi di antara tanda berpalingnya Allah, artinya berpaling di sini ya jauh dari rahmatnya Allah. Ketika hamba itu sudah sibuk dengan urusan-urusan yang itu tidak bermanfaat. Jadi sudah sibuk dengan urusan-urusan yang kurang ada manfaatnya. Maka kalau sudah seperti ini, itu sudah menjadi tanda-tanda jauhnya seorang hamba tersebut untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang kalau sudah sibuk dengan berbagai urusan yang itu tidak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Jadi waktu yang sekian jam, sekian menit dalam sehari semalam, kalau itu hanya dipakai untuk hal-hal yang kurang ada manfaatnya, maka ini akan masuk dalam kategori yang dikatakan akan jauh dari rahmatnya Allah. Jadi orang kalau hari-harinya sudah sibuk dengan hal-hal yang itu tidak ada manfaatnya, puasa, ya ini mending ini bulannya adalah bulan puasa. Nek sampean bobok tidurnya pun masih berpahala. Tapi yo ojo mek dipakai untuk tidur saja. Jangan hanya dipakai untuk tidur saja. Pehno kalau di kampus pun, karena semuanya mahasiswa, di kampus pun itu kalau puasa jam kuliahnya juga mundur. Iya namanya? Mundur. Yang biasanya jam 7 jam setengah 8. Yang biasanya nggak ada madin, yang sudah semester 3 ke atas, biasanya setengah 9 jam 9. Mundur. Pulangnya maju. Berangkatnya mundur, pulangnya maju. Biasanya sampai jam 4.20 atau bahkan sampai malam. Bulan Ramadan nggak ada yang malam, gitu? Nggak ada yang sampai malam. Jadi yang biasanya waktunya niku full padet untuk belajar, kelompok baca buku, baca ini itu. Sekarang karena banyak waktu yang longgar, yo ojo mek dipakai untuk tidur. Meskipun tidurnya pada bulan Ramadan itu berpahala. Tidur saja berpahala, apalagi kalau dipakai untuk aktivitas yang itu lebih bermanfaat. Tadarus. Cerita dengan tadarus ya Mbak? Tadarus Al-Quran. Nah, niku kan lebih bermanfaat daripada tidur. Jadi pahalanya ya sudah berlipat-lipat juga.
pahalanya sudah berlipat-lipat juga. Jadi kalau tidurnya saja berpahala di bulan Ramadan, apalagi kalau itu dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, maka akan sangat ditambah lagi berlipat-lipatnya. Wis double-double pun sampean mboten saged ngitung sampean. Nah, jadi pakailah waktu itu dengan aktivitas yang punya nilai manfaat, supaya tidak masuk pada golongan yang jauh dari rahmatnya Gusti Allah. Wa inna imra'an dahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun antatula alaihi hasratuhu. Jadi kalau kita sudah kehilangan, meskipun itu hanya 1 jam saja, maka waktu yang sudah terlewat, meski hanya 1 jam, itu tidak akan pernah bisa kembali. Jadi kalau ada ibarat, nek sudah jadi bubur, tidak akan mungkin bisa kembali menjadi nasi, kan begitu. Nasi sudah terlanjur jadi bubur, nggak akan mungkin bisa kembali kepada nasi. Maka meskipun orang itu punya harta banyak, tak akan mampu juga untuk bisa membeli waktu yang sudah terlewat. Karena waktu kalau sudah lewat tidak akan mungkin bisa kembali. Maka sebelum ada kata sujokno itu berarti kalimat menyesal ya. Kalimat menyesal. Sujokno, aku mau begini. Sujokno, aku mau. Sebelum ada kata sujokno begitu, maka pakailah waktu itu semaksimal mungkin untuk aktivitas yang punya nilai manfaat. Mumpung juga ini bulannya bulan Ramadan, karena tidak akan mungkin bisa kembali waktu yang itu sudah lewat begitu ya. Jadi berusaha untuk selalu bisa menjalankan semua bentuk ketaatan kepada Allah ya. Karena kita tidak tahu di mana ketaatan, di saat ketaatan itu kita lakukan, di situ ada keridhaan Allah yang benar-benar itu diberikan kepada kita. Maka jangan sampai ketaatan yang sudah kita lakukan itu terlewat sedikit pun begitu ya. Karena kita nggak tahu itu di mana Allah benar-benar ridho terhadap kita. Nah, di saat itu benar-benar Allah ridho kepada kita, ternyata kita tidak pas menggunakan untuk hal-hal yang itu sifatnya punya nilai manfaat, maka rugilah kita. Maka dikatakan di sini hasratuhu itu ya nelongso begitu. Jadi nelongso itu ya sudah lewat, sudah kata sujokno itu tadi berarti ya. Jadi yang ada penyesalan begitu. Nah, mumpung belum sampai kita berada pada posisi penyesalan itu, maka marilah kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dipenuhilah dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai ketaatan itu kita sisipi dengan hal-hal yang itu menjadi murkanya Allah. Lalu dikatakan di sini, waman jawaza al-arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa yang umurnya
itu sudah sampai pada usia 40 tahun, maka kalau kebaikannya itu tidak melebihi dari keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa usia 40 tahun? Ada apa dengan usia 40 tahun? Kalau kita melihat Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang Rasul, itu usianya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu adalah usia matang. Usia matangnya orang. Jadi orang ketika sudah berusia 40 tahun, berarti ini sudah masuk pada usia matang. Sudah berada pada 2/3 dari kehidupan. Usia 40 tahun itu sudah berada pada 2/3 kehidupan. Jadi sudah 2/3 itu berarti kalau kita mengukur tinggal 1/3 lagi usianya, kan begitu? Nah, maka ini usia matang ini biasanya orang itu akan terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaannya. Matang dengan hal-hal yang baik yang biasanya dilakukan, atau matang dengan hal-hal buruk yang biasanya dilakukan. Nah, apabila keburukannya ini kok melebihi kebaikannya, jadi yang mendominasi ini masih kategori syarr, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang maksiat-maksiat, maka dikatakan fal yatajahaz ilan nar, maka bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka. Nek sampeyan semua ini usianya berapa? Kepala 2 ya? Apa malah dereng kepala 2? Sampun kepala 2. Nek kula sampun kepala 3. Sebentar lagi kepala 4. Ya Allah. Ya. Mari kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang itu punya nilai manfaat. Karena di usia matang itu orang biasanya terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaannya itu. Apakah matang dengan usia, apakah matang dengan kebiasaan-kebiasaan baiknya, ataukah matang dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya? Semoga kita semua ini masuk ke dalam matang dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka kita mulai dari sekarang, mulai dari sedini mungkin untuk bisa selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga nanti matangnya kita itu khairunnya lebih baik daripada syarrunnya. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Nah, ini adalah nasihat yang itu diperuntukkan untuk khususnya kepada para orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ngerti ilmu. Maka pergunakanlah ilmu itu untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahayanya orang yang punya ilmu kalau tidak diamalkan, nggih niki wau. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka falyatajahaz ilan nar. Maka bersiap-siaplah nanti untuk masuk neraka. Ya Allah. Jadi orang berilmu itu berat ya. Berat. Tapi kalau bisa mengamalkan akan menjadi orang yang sangat beruntung. Menjadi orang yang sangat beruntung. Karena derajat orang berilmu itu jauh dibandingkan dengan orang ahli ibadah yang itu tidak berilmu. Lanjut dulu. Ayyuhal walad
anak ingsun, an-nasihatu utawi nasihat iku sahlatun gampang, wal muskilu utawi kang angel iku qabuluha nerimo nasihat. Li annaha krana setuhune nasihat fi madzaki muttabi'il hawa ing dalem perasaane pira-pira wong kang anut hawa nafsu. Iku murratun kang pait, idil manahi krana utawi pira-pira perkara kang den cegah agama. Agak panjang nggih. Idil manahi krana utawi pira-pira perkara kang den cegah agama iku mahbubatun den demeni fi qulubihim ing dalem pira-pira muttabi'il hawa, ing dalem pira-pira atine muttabi'il hawa. Wa 'alal khususi lan ing atase tertentu, wa 'alal khususi lan ing atase tertentu liman ketuwe wong kana kang ana sapa man iku talibal ilmi ing wong kang nuprih ilmu ar-rasmi kang bangsa dhahir wa mustaghilan lan kang ketungkul fi fadlin nafsi ing dalem bagusi awak, fi fadlin nafsi ing dalem bagusi awak, wa manaqibid dunya, wa manaqibid dunya lan ceritane dunya. Fa innahu mongko setuhune talib iku yahsabu nyono sapa talib annal ilma ing setuhune ilmu al mujarrada kang den sepekake saking ngamal, al mujarrada kang den sepekake saking ngamal lahu kedue talib iku saya kuno bakal ono apa ilmu, iku saya kuno bakal ono apa ilmu iku najatuhu dadi slamete talib, wa khalasuhu napa teng mriku wa khalasahu nggih. Oh khalasuhu. Insyaallah yang betul khalasahu wa najatahu. Karena khabarnya yakunu. Najatahu dadi selamete talib wa khalasahu lan selamete talib. Fihi ing dalem ilmu. Fihi ing dalem ilmu, wa annahu lan setuhune ilmu iku mustaghnin ora butuh, iku mustaghnin ora butuh anil amali saking amal. Wahada utawi iki iktikad iku i'tiqadul falasifah, i'tiqate kaum filsafat. Subhanallahi, subhanallahi, qulu subhanallah, subhanallah maha suci Gusti Allah al-azim kang agung. La ya'lamu, la ya'lamu
ora weruh sapa hadal maghruru iki wong kebujuk. Sapa hadal maghruru iki wong kebujuk annahu setuhune kelakuan hina hasola tatkalane hasilake sapa wong al ilma ing ilmu idza lam ya'mal ing dalem nalikane ora nglakoni sapa wong bihi kelawan ilmu takunu mongko ono apa al hujjatu hujjah alaihi ing atase wong akada luweh kokoh. Hujjah di situ maksudnya hujjah melarat nggih. Hujjah melarat. Apa al hujjatu hujjah melarat alaihi ing atase wong iku akada luweh kokoh. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawe asyaddun nas adaban yaumal qiyamah ila akhir. Asyaddun nas utawi luweh bangete menungso adaban utawi siksane yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku alimun wong kang alim, wong kang duwe ilmu la yanfa'uhu kang ora paring manfaat ing alim sapa Allahu Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Bi ilmihi kelawan ilmune alim. Nasihat niku gampang. Maringi nasihat niku gampang. Menasehati itu gampang. Perkara mudah. Yang sulit itu adalah menerima nasihat itu. Jadi kalau memberi nasihat itu kan gampang, siapapun bisa. Tapi yang sulit itu adalah menerima nasihat. Kenapa begitu? Karena kecenderungannya orang yang mengikuti hawa nafsunya itu kalau dinasehati ya rasanya pahit. Dinasehati itu rasanya pahit. Bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sampean melakukan A, padahal A itu sesuatu yang dianggap tidak benar atau sesuatu yang jelas-jelas salah gitu. Tapi sampean senang melakukannya. Nah, ketika dinasehati, diingatkan, maka apa respon pertama? Tentu enggak penak toh. Nah, tentu enggak penak. Jadi menerima nasihat itu sesuatu yang sulit. Nek nasihati gampang. Memberi nasihat itu bisa. Tapi menerimanya ini yang susah. Karena kecenderungan orang
itu ketika dinasehati berarti ada hal yang itu tidak semestinya dia lakukan, kan begitu nggih? Yang mestinya tidak dia lakukan tapi dia lakukan, sehingga harus dinasehati, harus diingatkan, harus disadarkan. Nah, menerima nasihat ini itu nggak gampang. Respon pertamanya paling sih menolak, tapi setelah mau berpikir dan dipikir, direnungkan, oh iya ya, saya salah. Oh iya ya, nek jenenge bolos ki ya panggah salah. Nek namanya nggak sesuai kanggo aturan ki ya panggah namanya salah. Nek diingatkan pasti rasane gak penak. Tapi kalau kemudian mau diikuti dengan proses merenung dan berpikir, oh iya, saya memang salah. Nah, baru kalau seperti itu akhirnya bisa menerima dengan ikhlas, bisa menerima dengan hati yang tenang. Jadi respon pertamanya tentu ini agak sulit, agak berat kan gitu. Karena hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, yang sifatnya itu kesenangan, itu tentu itu merupakan hal-hal yang disenangi oleh banyak orang. Hal-hal yang itu sifatnya ya memang yang disenangi orang banyak pada umumnya kan begitu ya. Cuma seringkalinya kita itu senengane nasihati atau memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi kita tidak membiasakan diri untuk bisa menerima nasihat. Nah, itu yang repot. Maka sebelum kita memberi nasihat kepada orang lain, maka kita harus membiasakan diri kita ini untuk terbiasa bisa menerima nasihat, untuk bisa menyimak dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi kita dengarkan dulu, maka biasakanlah untuk mendengar. Dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh orang, apa yang diucapkan oleh orang sebelum kita berbicara. Sebelum kita ganti yang memberi nasihat, maka kita harus banyak-banyak dulu untuk bisa menerima nasihat. Maka kita di dalam kehidupan bersosial seperti ini, ketika misalkan ada dalam suatu perkumpulan ada orang yang berbicara, dengarkan dulu, sabarlah untuk mendengar sampai dia selesai berbicara. Baru kalau kemudian dia sudah selesai bicaranya, kalau sampean pengen menyampaikan sesuatu, sampaikan. Jadi belajar dengarkan dulu kepada siapapun. Cuma karena kita itu kadang karena tidak ada kebiasaan jamaah mustamiin ya. Jamaahnya apa yang ada biasanya? Jamaah untuk belajar retorika, belajar public speaking, pokoknya belajar untuk bisa ngomong terus begitu. Tapi kita tidak belajar untuk mendengarkan. Maka bagaimana tahapannya? Ya kita belajar mendengarkan dulu. Sebelum kita ngomong itu, kita belajar dulu untuk bisa mendengar. Karena kalau nanti kita sudah berada dalam lingkup yang lebih luas kembali ke masyarakat, maka banyak sekali ragam yang ada di dalam masyarakat. Di masyarakat itu banyak sekali model orang-orangnya. Karakternya orang per orang itu berbeda-beda. Kalau kita nggak terbiasa mendengar dulu, maka nanti yang ada adalah debat,
pertengkaran, adu mulut. Karena semuanya berusaha untuk berbicara, ngomong aja, berbicara. Jadi belajar mendengar itu perlu. Belajar mendengar itu perlu. Kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita, dari para kiai-kiai, dari ulama-ulama. Dengarkan itu. Kita tanamkan itu, apa yang disampaikan ke dalam hati, kita renungkan sebelum kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Maka kita harus belajar untuk diri kita dulu. Ini penting. Ini penting. Jadi kalau kita sudah terjun ke masyarakat, kembali ke masyarakat, nanti menjadi orang-orang yang dibutuhkan di masyarakat, orang-orang yang berguna di masyarakat. Jadi banyak yang mengambil manfaat dari peran kita di masyarakat, maka kita bisa memposisikan diri kita di lingkungan mereka. Jadi yang pertama ya belajar banyak mendengar dulu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari kiai-kiai, dari para ulama, dari teman-teman kita, supaya tidak menjadi orang yang suka berbicara atau menjadi orang yang suka menasihati orang lain, tetapi kitanya sendiri ternyata juga belum mampu untuk bisa menjalankan isi dari nasihat itu. Jadi ini itu adalah bahasan di mana orang yang ahli ilmu itu harus bisa mengamalkan dari apa yang sudah menjadi kepahamannya dari ilmu yang sudah dipelajari untuk dipraktekkan dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena banget disiksa di hari kiamat itu adalah orang alim. Orang alim yang mana ilmunya itu tidak dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya di awal kemarin kita di sini ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkannya. Dari apa yang kita tahu, maka itu kemudian kita amalkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya menumpuk-numpuk ilmu tapi tidak diamalkan, tetapi sedikit pun ilmu kalau itu diamalkan itu jauh lebih baik daripada hanya menumpuk-numpuk ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Karena kebanyakan yang ada di hari kiamat yang siksanya itu pedih, itu adalah orang yang alim yang ilmunya itu tidak bermanfaat. Waruwiyah, kita lanjut. Waruwiyah dan riwayatake Annal Junaidah, sopo Annal Junaidah setuhune Imam Junaid Qaddasa muga-muga nucekake sapa Allahu Gusti Allah sirrahu ing ruhe Al Junaid iku ru'ya den impeni Al Junaid iku ru'ya den impani Al Junaid fil manami ing dalem turu fil manami ing dalem turu ba'da mautihi ing dalem sause wafate Al Junaid faqila mongko den dawuhake lahu maring mongko den dawuhake sapa Al Junaid lahu maring man orang yang bermimpi tadi.
Apa dawuhe? Ma iku apa? Iku ma apa? Al khabaru utawi al khabar. Khairun apa khabaru? Khabar nggih? Nggih. Al khabaru utawi kabar kebagusan. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah dari Imam Junaid. Jadi nama julukan atau nama lain dari Imam Junaid itu Abul Qasim. Qala wus dawuh sapa Al Junaid, tohat wus lebur apa tilkal ibaratu mengkono ganjaran, wafaniyat lan ilang apa tilkal isyaratu mengkono ganjaran, wa ma nafa'ana lan ora manfaati ing ingsun apa illa rukai'atun kejaba pira-pira rukai'at. Di situ maknanya beberapa rakaat salat, pira-pira rakaat salat. Raka'naha kang nglakoni sapa ingsun ing rukai'at, jauh fil laili ing dalem tengahe wengi. Diriwayatkan di sini dari Imam Junaid. Jadi ada seseorang yang itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu ketemu dengan Imam Junaid, Syekh Imam Junaid ini. Lalu kemudian Syekh Imam Junaid ini berkata kepada dirinya, kepada orang yang mimpi tadi. Jadi bertanya dulu. Jadi si pemimpi ini tadi bertanya kepada Imam Junaid dalam mimpinya, mal khabaru ya Abul Qasim, kabar bagus apa? Apa kabar bagus yang kau berikan atau yang engkau sampaikan wahai Abul Qasim? Qala dawuhnya ini adalah yang dawuh adalah Abul Qasim atau Syekh Imam Junaid. Tohat tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat wa manafa'ana illa rukai'at. Jadi tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan pada saya itu saya Imam Junaid. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan bagi saya kecuali sholat pada waktu malam hari. Jadi Imam Junaid ini sampun wafat, yang kemudian ditanya oleh seseorang dalam mimpinya seperti itu. Ada kabar bagus apa? Kabar bagusnya nopo wahai Imam Junaid atau Abul Qasim? Lalu bercerita ini si Abul Qasim, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadaku di alam kubur berarti ini. Jadi setelah wafatnya Imam Junaid, ketika orang itu sudah meninggal, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepada dirinya kecuali rukai'at. Rukai'at itu bermakna salat fi jawfil lail, yaitu di malam hari. Jadi qiyamul lail, menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadah salat. Ini yang bisa memberikan kemanfaatan kepada seseorang ketika sudah meninggal dunia. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Junaid. Ayuhal walad, he anak ingsun, latakun ojo ono sapa sira minal a'mali saking piro-piro ilmu
Akmal niku ngamal. Akmal ai huna bermakna ilmu syariat, ilmu bangsa dohir. Akmal di sini maksudnya adalah ilmu bangsa dohir. Iku muflisan melarat, wala minal ahwali lan ojo ono, wala minal ahwali lan ojo ono minal ahwali saking piro-piro ahwal. Ahwal ai ilmu batin. Jadi di situ ahwal itu maksudnya adalah ilmu batin. Beberapa tingkah yang dimaksud ilmu batin. Iku kholian kang sepi, iku kholian kang sepi. Watayakon lan yakino siro, lan yakino siro annal ilma ing setuhune ilmu al mujarrada kang sepi saking amal. Iku layak khudu ora bisa nulungi ing dalem dina kiamat. Iku layak khudu ora bisa nulungi ing dalem dina kiamat bilyati kelawan tangane alim. Bilyati kelawan tangane alim. Misaluhu utawi contone, misaluhu utawi contone annal ilma iku laukana yento ono, iku laukana yento ono iku ala rajulin ing atase wong lanang fi bariyatin ing dalem alas, fi bariyatin ing dalem alas. Apa asyaratu asyafin 10 piro-piro pedang. Asyaf jam'u min saif. Apa asyratu asyafin 10 piro-piro pedang hindiyatin kang bangsa India, indiyatin kang bangsa India, ma'a aslihatin ing dalem sartane piro-piro pedang ukhra kang weneh. Wakana lan ono sopo ar-rajulu wong lanang iku syuja'an kendel, iku syuja'an kendel, wa ahlu harbin lan ahli perang, ahli perang. Fahamala mongko nyerang alaihi ing atase rajul apa asadun. Asadun apa? Asadun apa? Singa. Singa, macan. Singa kali macan sama berarti? Beda. Apa asadun? Ya, singo. Adimun kang agung. Agung di situ maksudnya singa besar yang buas beringas gitu ya. Mahibun kang medeni. Fama dhannuka, fama mongko utawi apa iku dhannuka penyono sira. Hal tadfa'u, hal ana to tadfa'u bisa nolak apa al aslihatu piro-piro pedang syarrahu ing olone asad anhu saking rajul bila isti'maliha kelawan tanpa nggunakake aslihah au darbiha utawa mukul aslihah. Wa minal ma'lum, wa minal ma'lum lan setengah saking, lan iku setengah saking kinaweruhan annaha setuhune aslihah iku la tadfa'u, iku la tadfa'u ora bisa nolak apa aslihah illa bitahriki kejaba kelawan den obahake,
illa bitahriki kejaba kelawan den obahake wa dzarbilan mukul fakadha mongko halih la tadfa mengkene la tadfa fakadha mongko halih mengkene la tadfa lau qoro'a senajan maca sapa rajulun wong lanang mi'ata alfi mas'alatin ing 100.000 masalah ilmiyatin kang bangsa ilmiyah wa ta'allamaha lan belajar sapa rajul ing mi'ah walam ya'mal lan ora ngamal sapa rajul biha kelawan mi'ah la tufiduhu mongko ora maidai apa mi'ah ing rajul la tufiduhu mongko ora maidai apa mi'ah ing rajul illa bil amali kejaba kelawan ngelakoni wa misluhu utawi padane ilmu mujarrad tengajeng wau aidon halih malih laukana senajan ono iku liro julin keduwe wong lanang apa hararatun loro panas wa maradun lan loro safrawiyun kang bangsa kuning yakunu mongko ana apa ilajuhu tambane rajul bisakan jabin kelawan sakan jabin itu nama jenis pengobatannya. Bisakan jabin kelawan sakan jabin itu ada yang memahami sebagai minuman yang itu terbuat dari madu. Jadi racian yang di dalamnya itu ada madunya. Wal kashkab lan kashkab itu juga nama. Wal kashkab lan kashkab itu minuman yang terbuat dari gandum. Kashkab. Fala yahsul mongko ora hasil apa albur'u waras illa bisti'malihima kejaba kelawan gunakake sakan jabin wal kashkab. Jadi ada nasihat dari Syekhuna Imam Ghazali, la takun minal a'mali muflisan. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai muflis. Muflis itu ya orang yang rugi. Muflis. Wala minal ahwali. Jadi ahwal wala minal ahwali kholian, dan dari ilmu batin yang itu ya melarat, ya rugi, sepi. Jadi al-a'mal itu ilmu syariat, ilmu yang bangsa dohir, ya ilmu tentang syariat. Ahwal ilmu batin itu ya ilmu yang itu kaitannya dengan kebatinan. Jadi ilmu untuk menjaga hati, ilmu supaya rendah hati, bersikap rendah hati, hati terjaga dari rasa iri, dengki, hasud, ya.
Jadi carane menjaga hati. Nah, itu ahwal, ilmu batin. Jadi jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang rugi di sini. Kenapa? Akibat dari tidak mengamalkannya ilmu. Jadi dikatakan al-ilmal mujarrad itu artinya ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang sepi dari amal, ilmu yang tidak diamalkan, itu ilmu mujarrad. Jadi ilmu mujarrad itu ilmu yang tidak diamalkan. Punya ilmu tapi tidak dipraktekkan, tidak digunakan. Nah, itu namanya ilmu mujarrad. Digambarkan contohnya seperti ini. Seandainya di dalam sebuah hutan, di hutan itu ada seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang di sini membawa asyratu asyaf India, membawa 10 pedang India. Pedang India, ya. Pedang India itu terkenal dengan ya pedang-pedang yang kualitasnya bagus. Jadi ada seorang pemuda di dalam hutan membawa 10 pedang bersama dengan pedang-pedang yang lain. Pedang Indianya 10, pedang yang lainnya juga ada. Dan pemuda ini itu sudah masyhur, sudah dikenal sebagai seorang yang piawai dalam ilmu perang. Orang yang piawai di dalam memainkan pedang. Dalam ilmu peperangan sudah menguasai strategi dan taktiknya berperang. Lalu tiba-tiba di situ muncullah seekor asad, singa besar, buas yang itu menakutkan. Nah, lalu apa kira-kira pendapat kalian? Ada seorang pemuda yang dia memang benar-benar bisa berperang, menguasai taktiknya berperang, memainkan pedang, dan juga membawa senjata lengkap. Pedangnya tidak hanya 1, 10, bahkan ini ditambah dengan senjata-senjata yang lain. Apakah si pemuda ini bisa terhindar dari lahapan asad tadi? Bisa apa enggak? Mestinya bisa. Kalau, nah ya ada syaratnya. Kalau apa? Illa bitahrik wadorbi. Kalau pedang itu dipakai, tahrik itu digerakkan. Jadi tentunya bisa menghalau, bisa melawan si asad yang buas, yang beringas, yang menakutkan tadi. Kalau pedangnya ini dimainkan, kalau pedangnya ini dipakai, digunakan, dan taktik berperangnya itu juga digunakan. Lah kalau enggak, ya pasti dia akan kemakan sama si singa itu kan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ilmu itu kalau tidak diamalkan, maka gambarannya seperti ini. Jadi ilmu itu tidak akan memberikan nilai manfaat, tidak akan memberikan nilai guna ketika di situ tidak digunakan, ketika di situ tidak diamalkan. Jadi gambarannya yaitu tadi menguasai strategi perang, bahkan perangkat perangnya pun juga lengkap. Tapi kalau tidak dipakai, tidak digunakan, yo sama saja, dia akan tetap termakan oleh binatang buas. Gambaran berikutnya, ketika di sini ada seorang laki-laki yang di situ membaca ratusan, dikatakan mi'ata alfi mas'alatin, membaca 100.000. 100.000 itu apa sedikit toh? Wadah toh.
100.000 hasil karya ilmiah. Sampean saja baca sehari paling skripsi dapat 1 apa 2 gitu. Yang mau skripsi ini membaca 100.000 karya ilmiah. Tapi di sini tidak akan ada manfaatnya kecuali bil amali. Kecuali apa yang sudah dipelajari itu tadi itu diterapkan, diamalkan, dipakai. Oh, penelitian ini kayak gini, metodologinya seperti ini, pendekatannya pakai ini. Tapi kalau sampean itu tidak menggunakan dan menerapkannya pada penelitianmu, maka penelitianmu juga tidak akan pernah jadi. Pendekatannya kuantitatif, jelas. Oh, alat ukurnya pakai yang ini, jelas. Oh, metode pengumpulan datanya pakai yang tekniknya ini, pakai angket dan lain-lain tambahannya. Tapi nek sampeyan juga kuantitatif tapi kemudian tidak menggunakan ilmunya itu tadi, metodologinya itu tadi, maka juga nggak akan pernah jadi. Tahu-tahu saja tapi tidak mau menerapkan, tahu-tahu saja tapi tidak mau mengaplikasikan, tahu-tahu saja tapi tidak mau mempraktekkan, maka tidak akan ada gunanya, tidak akan ada bentuk hasilnya gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Lalu kemudian digambarkan lagi yang ketiga. Ada orang sakitnya sakit kuning, maradun safrawiyun, dan juga haroroh itu sakit panas. Sakit panas dan sakit kuning. Tahu di sini kalau obatnya panas sama obatnya sakit kuning itu adalah sakanjabin sama kashkak. Itu nama jenis obat. Ramuan, jenis ramuan begitu ya, campuran dari bahan-bahan herbal, bahan-bahan tertentu. Tahu obatnya ini. Tahu sampean niku lek pusing biasane manjure pakai Panadol. Bener ya? Panadol itu obat pusing, sakit kepala. Nah, sampean ngerti, sampean cocok itu. Tapi nek sampean enggak minum obatnya, yo sembuhnya pasti akan lama. Nek biasa nih itu setengah hari setelah minum itu sembuh, yaitu bisa menjadi sehari penuh, bisa 2 hari, bahkan setelah itu pun masih belum sembuh. Karena tahu tapi tidak mau pakai. Nah, itu gambarannya seperti itu. Itu adalah ibarat ilmu yang sudah kita kuasai, ilmu yang sudah kita tahu tapi tidak diamalkan. Jadi tidak ada manfaatnya. Dan ilmu yang tidak bermanfaat nanti ancamannya adalah neraka. Ya Allah, semoga kita menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Walau qara'ta wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan benjing. Nek sakit lebih pagi. Gitu, supaya nanti selesainya juga tidak terlalu siang. Gitu. Jadi habis subuh kalau nunggu dereng rawuh silahkan bisa dipakai tadarusan. Jadi nggak tidur tok, ngono ya. Memanfaatkan waktu. Jadi dipakai tadarusan. Wis alhamdulillah udah pas setengah juz. Wis iku wis berlipat-lipat, masya Allah. Gunakan waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pun monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.